Teman-teman tahu nggak kalau orang zaman dahulu mengukur panjang menggunakan satuan seperti hasta? Satuan hasta itu seperti jarak dari ujung siku ke ujung jari. Itu namanya satu hasta. Nah, karena sulitnya menyamakan panjang suatu benda menggunakan satuan hasta, lahirlah satuan sistem internasional yang disepakati seluruh dunia. Apa saja ya satuannya? Yuk kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan nama saya Inaya Galih Ariningrum. Apa kabar teman-teman semua? Hari ini kita akan belajar tentang besaran fisika dan pengukurannya. Tapi sebelum belajar ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Besaran fisika adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Sedangkan satuan sistem internasional adalah sistem satuan atau besaran yang paling umum digunakan. Besaran yang paling dahulu ditetapkan oleh SI adalah besaran-besaran dasar yang disebut besaran pokok. Totalnya ada 7, yaitu panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya sekon, kuat arus listrik satuannya ampere, suhu satuannya Kelvin, intensitas cahaya satuannya kandela, jumlah zat satuannya mol. Ada besaran-besaran lain juga yang biasa diukur dalam kehidupan sehari-hari, misalnya luas lapangan bola atau volume kolam renang. Nah, nama besaran itu adalah besaran turunan. Besaran turunan ini didapat dari besaran pokok yang digabungkan. Contohnya adalah luas. Luas adalah panjang dikali lebar. Satuan panjang adalah meter, satuan lebar adalah meter. Jadi satuan luas adalah meter persegi. Di contoh lain ada volume. Volume adalah panjang kali lebar kali tinggi. Satuan dari masing-masing tersebut adalah meter dan satuan volume adalah meter pangkat 3. Nah, bagaimana kalau mencari besaran kecepatan? Mencari kecepatan adalah jarak dibagi dengan waktu. Jarak satuannya meter dan waktu satuannya sekon. Jadi, satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Untuk lebih lengkapnya mengenai besaran turunan, bisa dilihat pada tabel di sini. Besaran fisika juga bisa dinyatakan dalam dimensi yang dilambangkan oleh huruf-huruf tertentu di lambang kurung persegi. Nah, pada tabel ini ada dimensi untuk setiap besaran pokok yang ada di satuan SI. Setiap besaran pokok itu mempunyai alat ukur untuk mengukur nilainya. Contohnya seperti penggaris ini untuk mengukur panjang, atau stopwatch untuk mengukur waktu, dan neraca untuk mengukur massa. Selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Hasil pengukuran tunggal biasa ditulis sebagai berikut. X sama dengan X0 plus minus delta X. Dengan X adalah nilai besaran yang diukur, X0 adalah hasil pengukuran yang terbaca, dan delta X adalah ketidakpastian pengukuran atau setengah skala terkecil alat ukur. Untuk pengukuran panjang, yang pertama ada mistar. Mistar atau penggaris memiliki skala terkecil 1 mm sehingga ketelitiannya 0,5 mm. Yang kedua ada jangka sorong. Ketelitian jangka sorong adalah 0,1 mm sehingga memiliki ketelitian lebih baik daripada mistar. Yang ketiga ada mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian yang lebih baik daripada mistar dan jangka sorong, yaitu 0,01 mm. Untuk pengukuran massa bisa menggunakan timbangan atau neraca, sedangkan arus listrik bisa menggunakan ampermeter dan tegangan listrik menggunakan voltmeter. Pengukuran volume benda tak beraturan dan waktu. Untuk benda yang bentuknya tidak beraturan, teman-teman bisa menggunakan gelas ukur yang diisi oleh benda yang akan diukur volumenya. Pertambahan volume pada gelas ukur menunjukkan volume benda tersebut, sedangkan alat yang digunakan untuk mengukur waktu adalah stopwatch. Selanjutnya adalah angka penting. Angka penting adalah semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, meliputi angka pasti dan angka taksiran. Penulisan angka penting menunjukkan ketelitian suatu hasil pengukuran.
Dalam menulis angka penting, terdapat beberapa aturan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, semua angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya 2,34, memiliki 3 angka penting. Yang kedua, semua angka nol yang terletak di antara angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya 3,009, memiliki 4 angka penting. Yang ketiga, angka nol yang terletak di sebelah kanan angka bukan nol merupakan angka penting. Contohnya 3000, memiliki 4 angka penting. Yang keempat, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik di kiri maupun di kanan koma, bukan termasuk angka penting. Contohnya 0,0567, memiliki 3 angka penting. Teman-teman pernah nggak melihat bilangan seperti ini? Atau seperti ini? Bilangan tersebut sulit ditentukan jumlahnya secara langsung, bukan? Di fisika, besaran hasil pengukuran tidak hanya sampai puluhan atau ratusan ribu saja, tetapi ada yang sampai skala mikro, contohnya massa bumi atau massa elektron. Oleh karena itu, dibentuklah suatu notasi. Notasi tersebut adalah notasi ilmiah. Penulisan notasi ilmiah dapat ditulis seperti A dikali 10 pangkat N dengan A bilangan satuan, besarnya antara 1 sampai 10 dan boleh berupa desimal, dan N adalah pangkat. Contoh dari notasi ilmiah adalah 510 juta yang bisa ditulis menjadi 5,1 dikali 10 pangkat 8. Atau ya, contoh yang kedua ada 0,00000087 yang bisa ditulis menjadi 8,7 dikali 10 pangkat minus 8. Contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah perhatikan kelompok besaran berikut. 1 panjang, 2 massa, 3 kuat arus, 4 volume. Yang termasuk kelompok besaran pokok adalah jawabannya 1, 2, dan 3. Volume tidak termasuk karena volume adalah besaran turunan. Contoh soal yang kedua. Hasil pengukuran panjang rusuk sebuah kubus adalah 4,20. Maka volume kubus menurut aturan angka penting adalah jawabannya yang C. Volume kubus adalah rusuk dikali rusuk dikali rusuk atau 4,20 dikali 4,20 dikali 4,20 sama dengan 74,088. Bila angka lebih dari 5 dibulatkan ke atas dan angka kurang dari 5 dihilangkan. Dan kedua, apabila tepat angka 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelum angka ganjil dihilangkan. Jika angka sebelumnya angka genap. Jadi jumlah 74,088 dibulatkan menjadi 7,1. Untuk menambah pengetahuan, yuk kita latihan soal dulu. Luas suatu bujur sangkar adalah 26,5 cm persegi. Maka panjang salah satu sisinya adalah... Silakan dikerjakan dulu ya. Sekarang yuk kita bahas. Untuk rumus luas adalah sisi dikali sisi. Diketahui luasnya 26,5. 26,5 sama dengan sisi kuadrat atau akar 26,5 sama dengan sisi. Maka sisinya adalah 5,14781. Berdasarkan aturan pembulatan, hasil itu menjadi 5,15. Penerapan besaran fisika dan pengukurannya sangat penting loh dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, untuk mengukur waktu, kita bisa menggunakan stopwatch dengan satuan second, atau mengukur volume kolam renang, kita bisa menggunakan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi dengan satuan meter kubik. Dan masih ada banyak contoh lainnya. Ternyata fisika sangat dekat dalam kehidupan kita. Nah, setelah pembelajaran kita hari ini, kurang lengkap nggak sih rasanya kalau nggak diskusi? Jadi, ayo kita diskusi. Nah, teman-teman, sekian pembelajaran tentang besaran fisika dan pengukurannya kali ini. Semoga apa yang kita pelajari tadi bermanfaat ya. Jangan lupa belajar dan banyak baca bukunya ya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya, Inaya Galih Ariningrum, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.